Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada sekitar 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini, di mana hari ini bisa kita lihat IHSG kembali rontok lagi ya. Oke, di sini kita review sekilas saja untuk IHSG pada hari ini. Hari ini bisa kita lihat IHSG kembali minus 3,17% ya. Berarti kita lihat dari sini, dari awal kerontokannya ini atau dari candle sebelumnya di sini dia sudah minus atau IHSG sudah minus 8,7%-an ya. Oke, berarti di sini juga bisa kita lihat tetapi dia masih walaupun sudah ngejebol area sini di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan sudah dijebol juga, dan tetapi dia di sini masih tertahan di garis MA 200-nya. Berarti ini adalah secara tren jangka panjangnya ini adalah apa istilahnya? Adalah apa ya istilahnya, adalah pengaman terakhir ya. Jadi kalau seumpama garis MA 200 yang warna merah ini dijebol juga, berarti sudah valid ya IHSG akan lanjut downtrend ya, dimana untuk indikasi awalnya dia sudah ngejebol garis MA 50 nya, indikasi keduanya dia sudah ngejebol garis MA 100 nya, dan indikasi terakhirnya kita tinggal tunggu aja apakah dia di MA 200 ini mampu memantul lagi ke atas ataukah akan ngejebol garis MA 200 ini. Berarti secara trennya dia benar-benar akan atau terkonfirmasi valid dia sedang bergerak bearish ya dari pergerakan IHSG ini, dimana di sini bisa kita lihat hari ini masih net sell 721,344 miliar atau kita bulatkan aja 721 miliar gitu aja ya. Oke, dimana itu penjualannya lebih besar dibandingkan sebelumnya, dimana sebelumnya di candle yang ini, candle tanggal 11 Mei kemarin, dimana asing net sale-nya cuma 305 miliar dan sekarang ternyata lebih besar daripada kemarin, dia dimana dia penjualan net sale-nya hari ini adalah 721 miliar. Oke, berarti di sini IHSG masih lanjut rontok ya. Oke, jadi kita untuk sebelum lanjut ke materinya atau ke 4 saham yang kita analisis, sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di sini ya untuk join ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis ya. Oke, lanjut untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BSDE. Ini adalah saham requestan khusus dari Mas Dram ya, Doni Ramadan ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk saham BSD ini sendiri. Kalau di sini kalau kita lihat, saya menggunakan time frame bulanan ya. Di sini bisa kita lihat polanya bisa sangat jelas, dimana di sini adalah pola uptrendnya dan di sini adalah pola downtrendnya. Dan kemudian di sini bisa kita lihat adalah pola pembalikannya, dimana di sini dia sudah turun dan kemudian dia ada pola reversalnya, tetapi masih bisa dibilang masih tertahan di resisten trendline downtrendnya ini. Jadi dia belum berhasil breakout ya. Jadi untuk yang lebih bagusnya lagi, kalau secara trennya sendiri dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dimana kalau dia sudah berhasil breakout dia akan lanjut seperti fase sebelumnya. Jadi dia akan lanjut naik ke harga 2225. Oke, tapi di sini belum menembus ya. Jadi kita lihat untuk daily-nya. Kalau kita lihat dari daily-nya, berarti di sini dia sedang berada di area support ya, dimana area sini bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten dan kemudian saya hubungkan di sini ada area supportnya ya. Di sini ada support pertama, di sini adalah support keduanya, dan kemudian di sini juga support menjadi support dan di sini juga kembali menjadi support dan kembali menguat dan kembali retest lagi di area sini, dimana area support ini adalah batas atasnya adalah di harga 905 dan batas bawahnya adalah di harga 885 ya. Nah, di sini berarti posisinya dia sudah berada di area supportnya ini, dimana tetapi dia sudah menembus support trendline-nya ini, dimana di sini ya bisa kita lihat di sini saya hubungkan dari lower awalnya, di sini lowernya, dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang pertamanya, dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang keduanya di sini. Nah, harapan saya kemarin di sini terbentuk lower high yang ketiga. Di sini sudah ada candle pantulannya. Ternyata di tanggal 12 Mei ini dia lanjut turun, dimana dia minus 2,70% ya dari saham BSD ini, tetapi dia masih tetap berada di area supportnya ini ya. Oke.
dan dia hari ini closing di harga 900. Jadi untuk kedepannya untuk saham BSD ini kita pantau aja dulu apakah di sini nanti akan muncul candle pantulan atau enggak, dimana sendiri bisa kita lihat hari ini sendiri kalau untuk saham BSD ini masih ada distribusi ya dari broker summary-nya. Oke, di sini ada distribusi ya, dimana CS jualan sebanyak 6,1 miliar, DR 4,3 miliar, dan LG jualan 4,2 miliar. Nah, di sini juga asing hari ini masih net sell ya, berarti di sini masih ada distribusi dari saham BSD ini. Jadi kita tunggu aja, saham BSD ini sudah mulai kembali diakumulasi ya. Kalau kita lihat dari keseluruhan untuk transaksi saham BSD ini dari transaksi asing, kita lihat di sebelumnya di tanggal 11 Mei kemarin dia ada akumulasi 3,2 miliar dan kemudian dia distribusi di hari ini adalah 1 miliaran ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat dari tanggal transaksi tanggal 1 Aprilnya ya. Nah, di sini dia konsisten beli dan jual, akumulasi dan jual, akumulasi dan jual. Jadi ada kemungkinan di sini dia setelah seperti ya di sini ya seperti candle sebelumnya atau seperti pola sebelumnya, di mana di sini setelah dia jualan di tanggal 10 Mei dia kemudian dia akumulasi ya di tanggal 11 Mei-nya. Nah, di sini dia sudah jualan ya, tetapi dia kalau bisa kita lihat secara kasarannya dia masih punya di mana dia kemarin akumulasi 11 Mei itu kemarin akumulasi sebanyak 3 miliar dan baru keluar sekitar 1 miliar. Tentunya dia masih ada kemungkinan untuk secara asing sendiri masih ada kemungkinan akan kembali distribusi besok ya. Jadi amannya untuk BSD ini kita pantau aja dulu apakah dia masih bertahan di atas area sini dan muncul candle pantulan dengan volume yang kuat, atau dia akan ngejebol area sini di harga 885. Tentunya kalau dia ngejebol harga 885 dia akan lanjut ke lower yang selanjutnya. Berarti dia sudah batal bergerak, minimal sudah batal bergerak sideways di area sini. Berarti dia akan membentuk pola downtrend yang baru ya. Oke, seperti itu ya untuk saham BSD ini. Jadi kita tunggu aja candle pantulannya. Jadi untuk kalian yang masih punya juga saham BSD ini, kita bisa keluar aja kalau seumpama dia ngejebol support yang terakhirnya di harga 885-nya ini atau menyentuh harga 880 lah misalnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Bell. Oke, kalau kita lihat saham Bell ini sangat menarik ya, dimana dia nanti ada bagi dividen di tanggal 17 Mei nanti adalah ex-date-nya ya. Tanggal 17 Mei ya, 17 Mei itu di sini ada, sebentar. Bell itu kita lihat. Oke, di sini ya. Di sini untuk Bell ini come date-nya tanggal 13 besok, dan kemudian exit date-nya di tanggal 17 ya. Oke, berarti dia padahal untuk come date-nya itu besok, di tanggal 13 dan ternyata hari ini dia disuspend ya. Jadi untuk kalian di sini agak berbahaya ya sebenarnya untuk saham Bell ini, dimana dia kemarin emang dia naik tinggi ya, dan kemudian yang belum jualan atau yang belum take profit kemarin agak riskan ya, dimana bisa dibilang ini adalah area resistennya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua resisten di sini. Pertama di sini dan kedua di sini, dimana batas atasnya adalah di harga 258 dan batas bawahnya adalah di harga 250. Dan di sini sendiri di candle ini sendiri dia closingnya di harga 248, berarti dia sudah atau mendekati area resistennya, kurang berapa tick lagi dia sudah menyentuh area resistennya. Dan ternyata hari ini nggak bisa keluar karena saham ini sedang disuspend. Nah, di sini ada dua yang membahayakan ya, dimana yang pertama yang membahayakan itu adalah ada masa ex-date-nya sebentar lagi di tanggal 17 Mei. Berarti 17 Mei itu hari Selasa ya. 17 Mei itu hari Selasa, dan kemudian perdagangannya itu cuma tinggal hari Jumat besok. Jadi kalau Jumat besok belum dibuka juga suspendnya, ada kemungkinan nanti ketika buka ininya dibuka suspendnya hari, atau kemungkinan terburuknya kalau baru dibuka hari Senin dan baru mulai ada perdagangan di hari Senin, dan kemudian di hari Selasa lanjut ada biasanya seperti dividend trap ya. Biasanya
dia di masa ex-date-nya saham itu akan lanjut turun ya. Jadi di sini kalau saham BEL ini sendiri sekarang yang pertama dia sudah berada di area resistennya, dan yang kedua dia sudah mendekati masa ex-date-nya di tanggal 17 Mei nanti. Dan parahnya lagi sekarang kita tidak bisa jualan karena saham ini sedang di suspend ya. Jadi kita belum tahu juga dibukanya akan kapan ya. Apakah besok hari Jumat besok sudah dibuka, atau baru dibuka hari Senin, atau malah terburuknya baru dibuka di hari Selasa ya, dimana itu adalah masa ex-date-nya. Jadi bisa jadi nanti open langsung unroll atau bisa kekunci langsung di harga terbawahnya. Oke, jadi agak riskan ya untuk saham BEL ini. Jadi agak siap-siap aja untuk kalian untuk saham BEL ini bisa diawasin dulu. Jadi ketika dia suspend langsung siap-siap aja ambil posisi ya. Ambil posisi kita bisa pasang automatic order atau bisa pasang ya orderan real ya. Jadi orderan real kita bisa pantau aja apakah dia berhasil breakout, apakah dia akan kembali reject. Jadi kalau reject kita amankan aja dulu profit yang udah kita dapat, dimana dia sekarang sudah berada di area resistennya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali reject, atau dia kemungkinannya lebih bagus lagi dia akan lanjut breakout ya. Oke, seperti itu ya untuk saham BEL ini bisa kita awasi nanti ketika suspendnya sudah mulai dibuka. Di sini sudah dia sedang benar-benar berada di posisi yang sangat rawan ya untuk saham BEL ini. Oke, selanjutnya ada saham Telkom. Oke, sebelumnya saya mau lihat dulu saham BEL tadi ya. Saham BEL tadi untuk pola sebelumnya dia apakah baru kali ini aja dia bagi dividen. Oh, sebelumnya juga dia pernah bagi dividen di tanggal ex-date-nya di tanggal 8 Juli ya. 8 Juni ya. Kalau di sini tadi kan di tanggal 17 Mei. Di sini dia bagi dividen di 8 Juni. Dan ternyata nggak separah saham-saham yang lain ya, di mana saham-saham yang lain ketika masa ex-date-nya langsung terbentuk gap down ya. Ternyata di sini dia masih stabil, turun pun turun kalem dan kemudian kembali lanjut naik lagi ke atas. Jadi masih tetap bergerak sideways ya. Nah, jadi berarti kalau kita lihat sendiri dari polanya sendiri untuk saham BEL ini masih aman ya. Di sini juga kalau bisa kita lihat di sini tanggal 24 Juni juga dia masa ex-date-nya dan bisa dibilang ya bergerak masih stabil lah. Jadi ada kemungkinan di sini untuk ancaman yang paling utamanya adalah resistennya ini ya, resisten ini. Kalau untuk masa ex-date-nya kemungkinan kalau dari pola sebelumnya ya bisa dibilang jatuhnya nggak jauh-jauh banget. Jadi nggak langsung nge-gap down seperti saham-saham yang lain pada umumnya ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Nah, saham Telkom ini bisa kita lihat di mana dia sudah breakdown dari area resisten trendline downtrendnya, trendline uptrendnya, dan di sini juga dia sudah breakdown dari atau reject dari area resistennya, di mana sebelumnya di sini ketika menyentuh area resistennya dan kemudian dia lanjut turun ya. Di sini juga polanya sudah sama, di sini sudah menyentuh area resistennya dan kemudian dia lanjut turun. Di sini untuk saham Telkom ini sudah dari lama, dari tanggal-tanggal sekian ya, dari tanggal-tanggal 6 April atau dari tanggal-tanggal bulan-bulan Maret itu saya sudah warning. Jadi hati-hati untuk yang punya saham Telkom ini, kita perhatikan di area-area resistennya ini apakah dia akan sama seperti pola sebelumnya, dan ternyata dia sama ya ketika menyentuh area resisten dan kemudian dia lanjut turun. Nah, dimana di sini dia sempat turun dan masih tertahan di garis MA 200-nya. Tetapi dia di sini masih tertahan di bawah garis MA50, di mana di sini ada indikasinya saham MA50-nya sudah mulai bergerak ke bawah seperti ini ya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau candle-candle tetap berada di bawah sini, di bawah garis MA50, maka garis MA50 akan bergerak ke bawah dan akan memotong ke bawah garis MA200, menandakan itu adalah indikasi awal saham Telkom ini akan bergerak downtrend ya. Di sini bisa kita lihat sama seperti pola sebelumnya. Nah, di sini ketika dia bergerak turun memotong garis MA50-nya di sini. Sini ya, memotong garis MA50 dan kemudian bergerak turun, dan kemudian garis MA50-nya pun ikut bergerak turun dan kemudian memotong garis MA200-nya dan dia lanjut turun sampai menyentuh harga terendahnya adalah di harga 3.230-an ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Telkom ini. Dan kemudian di sini bisa kita lihat sudah bisa dibilang kembali reject lagi ya, dimana hari ini dia minus 0,69% dengan volume yang cukup besar ya. Dimana di sini kalau kita lihat dari broker summary-nya untuk saham Telkom hari ini kita lihat. Oke, di sini ada distribusi besar-besaran ya. Ada distribusi di mana RX jualan sebanyak 283,6 miliar dan CS juga jualan sebanyak 113,9 miliar. Itu jumlah yang fantastis ya untuk transaksi saham Telkom ini. Tetapi di sini asing
bisa dibilang net buy, tapi net buy-nya juga cuma sedikit dibandingkan dengan yang didistribusikan dengan di broker RX dan CS ini. Oke, kita lihat dari transaksi asing keseluruhan ya, Telkom. Sebentar, ini kayaknya perlu di restart dulu. Oke, di sini kita lihat untuk saham Telkom sudah ya, sini Telkom, dan kemudian kita lihat dari tanggal 1 April aja. Oke, tanggal 1 April di sini ya, bisa kita lihat ada transaksi yang mencolok dari saham Telkom ini dari transaksi asing dari tanggal 28 sampai tanggal 11 Mei, di mana dia penjualannya besar-besaran ya. Di sini total transaksi 279 miliar, 264 miliar, 361 miliar, 108 miliar, dan sekarang dia akumulasi sangat bisa dibilang sangat receh ya. Dia akumulasi juga cuman 2,76 miliar, dan di sini juga kalau bisa kita lihat secara kasarannya dia lebih mendominasi, kalau dari pola-pola sebelum dia lebih mendominasi akumulasinya dibandingkan dengan distribusinya. Jadi bisa kita lihat secara kasarannya asing masih punya barang banyak atau punya cukup barang yang banyak dari saham Telkom ini. Jadi ada kemungkinan di sini dia cuman bisa dibilang ya akumulasi ecek-ecek. Jadi ada kemungkinan besok dia akan lanjut distribusi lagi ya untuk saham Telkom ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini adalah pilihan terakhir kalian ya di supportnya ini, atau pilihan pertama kalian di support ini, dimana di sini adalah batas bawahnya adalah di sini adalah area resisten dan support sebelumnya. Batas bawahnya ada di harga 4.200 ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 4.200, kita bisa keluar dulu. Itu adalah pilihan pertamanya. Dan pilihan keduanya di sini ada garis EMA 200 yang bisa juga berfungsi menjadi area resisten. Tetapi kalau garis EMA 200 ini ditembus juga, ya udah itu kita keluar dulu aja, dimana dia akan lanjut seperti pola sebelumnya. Dan kalau dari pola sebelumnya dia bisa kembali ke harga 2.500-an ya. Jadi amankan profit yang udah kita dapat dulu, atau kalau kita sudah profit, atau amankan aset yang masih kita punya daripada dia harus lanjut turun ke bawah dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke harga minimal ke harga modal kita aja. Oke, seperti itu ya. Dari RSI sendiri di sini masih lanjut turun ke bawah, dan bisa dibilang di sini masih bergerak sideways di area di atas support 33-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom. Jadi untuk kalian yang masih punya, kalian bisa perhatikan di area-area supportnya ini. Kalau ditembus kita bisa keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih ingin beli saham Telkom ini, mungkin ya bisa dapat profit, tetapi profit yang bisa dibilang tektok aja, main tektok aja, jadi main cepat aja. Kalau sudah untung ya udah kita jual dulu aja, jangan di hold. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan area-area sini. Jadi ada kemungkinan dia ketika mantul nanti kita bisa nebeng, kalau udah dapat profit kita bisa jual dulu aja. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom ini. Selanjutnya ada saham SMBR. Oke, di sini SMBR hari ini minus 4,07%, walaupun di sini volumenya bisa dibilang ya kecil ya, tapi di sini candlenya bisa dibilang cukup solid ya, dimana tidak ada ekor sama sekali, benar-benar full body merah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari trennya, tren besarnya sendiri saham ini seperti ini ya polanya, dimana dia di sini adalah resisten trendline downtrendnya, dan garis MA50 berada di bawah garis MA200-nya, dan candle-candle konsisten masih berada di bawah garis MA50-nya, menjadikan garis MA50 menjadi area resistennya ya. Nah, di sini bisa kita lihat di garis biru ini saya buatkan area support trendline downtrendnya di sini. Nah, di sini adalah pantulan awalnya, dan kemudian di sini pantulan keduanya, atau bisa dibilang lower low keduanya, dan di sini adalah lower low ketiganya. Nah, di sini terbentuk lagi lower low keempatnya, dan kemudian di sini ternyata dia dijebol area supportnya, jadi dia akan membentuk lower low yang lebih dalam lagi ya. Jadi ada polanya akan seperti ini. Jadi di sini dia sudah turun dan kemudian sudah mantul ya sini, dan kemudian dia sudah kembali reject lagi. Jadi ada kemungkinan untuk saham SMBR ini dia akan kembali ke area sini ya, di harga 400-an ini, dimana 400-an itu adalah area support dan area resisten sebelumnya. Di sini resisten juga, dan sini adalah area pantulannya ketika resisten ini berhasil di breakout ya. Jadi kita tunggu aja untuk saham SMBR ini. Ada baiknya kalau mau masuk ke saham SMBR ini kita tunggu aja dia di area-area sini ya, dimana
batas atasnya adalah di harga 400 dan batas bawahnya ada di harga 378, atau kita tunggu aja dia sekalian breakout dari resisten trendline downtrend ini untuk mengkonfirmasi dia bahwa dia sudah bergerak reversal ya, dimana kalau dia sudah bergerak di atas atau breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, secara otomatis dia juga sudah akan bergerak di atas garis MA 50 nya, menandakan itu adalah ciri-ciri reversal awal atau pembalikan awal ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham SMBR ini ada baiknya ya, tapi ini bisa kalian ikuti bisa enggak, tapi saya cuma menyarankan aja. Jadi ada baiknya kalau seumpama masih ada kesempatan untuk keluar saat ini, keluar aja dulu dibandingkan dia akan lanjut turun ke area sini ya. Sama seperti saham Antam contohnya seperti ini. Jadi dia kan di sini posisinya sudah retest ya. Jadi di sini kalau saham itu sudah breakout dari atau nge-breakdown area supportnya, dia akan retest untuk menyentuh area support yang ditembusnya untuk dikonfirmasi untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Oke, jadi seperti saham Antam ini. Nah, di sini ketika dia sudah nge-breakdown area supportnya, kemudian dia retest di area sini untuk menjadikan atau meretest area support yang ditembusnya untuk menjadikan area untuk dijadikannya jadi area resisten, dan kemudian dia lanjut turun ke area-area sini. Jadi dia tinggal sedikit lagi untuk sampai ke harga 2230, di mana itu adalah area support-support sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita kembali dulu. Nah, jadi di sini untuk saham SMBR ini kita cukup melihat secara teknikalnya aja ya. Jadi kita tunggu aja dia kembali lanjut turun ke harga 400-an ini untuk kita ambil posisi buy, atau kita tunggu dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Untuk yang belum punya, kalau yang sudah punya, selagi masih ada kesempatan keluar untuk menyelamatkan aset yang masih kita punya, kita bisa keluar dulu aja daripada dia sampai ke area sini atau ngejebol juga area sini, berarti minus kita bertambah jadi sekitar 20%-an lagi ya. Oke, jadi sudah selesai dari analisa 4 saham ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen kalau masih ada kebingungan atau masih ada yang harus didiskusikan, atau kalau masih ada saham-saham yang ingin di request ke depannya untuk kita analisis bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.